making disciples, transforming lives. Padahal Tuhan itu bicara dalam hidupmu. Tapi kalau kalian takut salah, ini bukan Tuhan. Apa-apa pokoknya dijudge dulu, ini bukan Tuhan. Nantinya lama-lama kalian jadi skeptik. Kalian hanya percaya, oh Tuhan itu cuma bicara hanya lewat Alkitab saja. Padahal Tuhan itu bisa bicara lewat banyak saluran. So terbukalah sama yang namanya pekerjaan Tuhan. Amin. Oke, sekali lagi shalom semua. Senang bisa ada di hadapan kalian semua. Bagi yang belum kenal, nama saya Fuji Harsono, biasa dipanggil Ko Fuji. Hari ini saya sama istri Celena menggembalakan Gereja Mawar Sharon Jakarta. Bagi kalian yang satu kali kelak mungkin mampir di Jakarta atau bahkan pindah cari kerja di Jakarta, jangan lupa stay di Gereja Mawar Sharon Jakarta. Amin. Oke, saudara, hari ini Ko Fuji dikasih tema melatih telinga roh dan kepekaan. Kalau saudara bawa Alkitab kalian atau gadget kalian, coba kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Katakan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara, dari ayat 3 ini kita bisa tahu atau kita bisa menemukan ada dua kebenaran di sini. Kebenaran yang pertama adalah ternyata Tuhan itu, saudara, memberikan kita kapasitas untuk mendengarkan suaranya. Dikatakan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Ko Fuji mau tanya, berapa banyak di antara kalian yang sudah percaya Yesus, yang sudah lahir baru? Bisa angkat tangan. Oke, kalau saudara sudah merasa bahwa saudara sudah lahir baru, sudah percaya kepada Yesus, tahukah saudara bahwa kalian semua punya kemampuan atau punya kapasitas untuk mendengarkan suara Tuhan? Saudara, pertama kali waktu saya ikut CG, pertama kali waktu mahasiswa, waktu di umur 18 tahun, pertama kali saya ikut CG, pertama kali adalah respon saya terkejut. Kenapa? Karena di CG itu, ya CGL-nya lalu sponsornya mereka itu cerita, tadi pagi Tuhan itu ngomong begini. Tadi pagi aku dengar Tuhan itu ngajarin begini. Saya shock. Kenapa? Saya di titik ini semenjak saya jadi Kristen, dari kecil saya udah Kristen. Saya itu gak pernah merasa bahwa Tuhan itu bisa bicara. Aneh gak saudara? Saya Kristen loh. Karena saya dulu berjemaat di sebuah gereja yang memang tidak menekankan semua orang itu bisa dengar suara Tuhan. Jadi waktu pertama kali Ko Fuji ikut CG, lalu dengar kesaksian CG leaderku, tadi pagi Tuhan ngomong begini, itu bagi saya besar sekali. Karena saya merasa nggak semua orang bisa dengar suara Tuhan. Saya pernah ikut retreat waktu di gereja yang lama, pernah ikut retreat lalu hamba Tuhannya dengar suara Tuhan, bagi saya itu seperti sesuatu yang wow. Ya, ada orang yang bisa dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu kayak apa sih? Suara Tuhan itu seperti apa sih? Apakah semua orang bisa mendengar suara Tuhan? Dengar baik-baik, hari ini kalau kalian adalah domba-dombanya Kristus, kalau kalian sudah percaya kepada Yesus dan kalian sudah lahir baru, kalian punya kemampuan atau punya kapasitas untuk mendengarkan suara Tuhan. Katakan amin. Saudara itu punya telinga rohani untuk bisa mendengarkan suaranya. Itulah sebabnya hari ini saudara nggak boleh mendengarkan atau mempercayai tipuan si jahat. Setan atau iblis itu ingin kalian percaya bahwa mendengar suara Tuhan itu sulit. Iblis ingin kalian percaya bahwa mendengar suara Tuhan itu hanya untuk orang-orang tertentu yang super rohani. Oh, itu untuk gembala Army of God. Oh, itu untuk Pastor Philip. Oh, itu untuk pendeta. Saya ini cuman anak muda biasa. Saya juga gak punya kemampuan yang bagaimana. Apakah saya bisa dengar suara Tuhan? Jawabannya adalah bisa. Ada amin. Semua orang yang sudah lahir baru, sudah punya kapasitas. Sudah diinstal sama Roh Kudus. Karena rohmu itu hidup. Dan kalian bisa mendengarkan suaranya. Ada amin. Lalu kebenaran yang kedua, saudara. Coba baca sekali lagi ya ayat yang ketiga. Dikatakan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dengan kata lain,
Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara kepada kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang bisu. Tuhan itu senantiasa ingin berbicara kepada domba-dombanya. Bukan hanya berbicara secara korporat seperti ini. Dikatakan Tuhan itu memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Berarti Tuhan kita ini bukan hanya bisa berbicara atau kepengen berbicara kepada umatnya. Tapi Tuhan itu ingin berbicara personal kepada masing-masing pribadi kita sesuai dengan nama kita masing-masing. Dengan kata lain, Tuhan itu adalah Tuhan yang personal. Dia berbicara kepada kita karena dia punya goal, dan goal Tuhan adalah ingin membangun hubungan dengan kita. Goal kita hari ini bisa mendengarkan suara Tuhan, itu bukan supaya kita ini bisa ngomong sama teman kita kanan kiri, kamu udah bisa gak dengar suara Tuhan? Aku bisa loh. Berarti aku lebih sakti dari kamu. No. Goalnya saudara bisa mendengar suara Tuhan. Dan goalnya Tuhan itu mau berbicara kepada kita. Itu adalah supaya kita ini bisa berinteraksi atau membangun hubungan dengan dia. Goal Tuhan dalam hidup kita itu adalah relationships. Tuhan ingin membangun hubungan. Tuhan kita personal. Makanya dikatakan saudara, gembala itu berbicara atau memanggil domba-dombanya masing-masing menurut nama mereka. Berarti Tuhan itu kalau take care kita itu bukan kolektif seperti ini. Ya, tapi Tuhan itu take care kita itu personal. Satu persatu Tuhan mengenal nama kita. Dan dia mau berbicara kepada kita. Katakan amin. Lalu dikatakan dan, kalimat terakhirnya dikatakan dan menuntunnya keluar. Katakan menuntunnya keluar. Berarti Tuhan itu selain dia itu ingin berbicara kepada kita, dia bukan Tuhan yang bisu. Dia ingin membangun hubungan dengan kita, dia adalah Tuhan yang personal. Ternyata Tuhan itu ingin menuntun kita. Kerinduan Tuhan adalah ingin membawa kita masuk dalam rencananya yang sempurna. Ingat, rencana Tuhan dalam hidup kita itu bukan rencana kecelakaan. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kita hari esok yang penuh dengan harapan. Jadi rencana Tuhan itu selalu lebih baik, selalu sesuatu yang lebih baik dan lebih tinggi daripada apa yang kita bisa pikirkan. Untuk membawa kita ke sana, Tuhan itu rindu menuntun kita. Arah hidup kita di masa depan, Tuhan itu ingin menuntun kalian supaya kalian itu bisa menemukan pasangan hidup yang tepat. Memang hati-hati saudara, nggak boleh, Cindy atau Cynthia, ya, aku dengar suara Tuhan kamu adalah jodohku. Nggak bisa loh ya. Nggak bisa asal klaim suara Tuhan. Tapi Tuhan itu ingin menuntun kita step by step. Supaya kita bisa menemukan pasangan hidup yang tepat satu kali kelak. Katakan amin. Apalagi saudara, satu kali kelak kalian juga nanti akan bekerja. Di dalam pekerjaan kalian, nanti kalian mau kerja apa, mau usaha apa, Tuhan itu ingin menuntun kita. Ke depan kalau kalian hari ini masih high school, atau high school udah gak ada ya di sini ya. Kalau kalian sudah kuliah, mau masuk, nggak mau masuk jurusan apa ya, mau kerja apa, di masa depan kalian ini akan hadapi tantangan-tantangan hidup. Tuhan itu selalu ingin menuntun kita. Nah itulah sebabnya, saudara, kita ini Tuhan beri kemampuan untuk mendengarkan atau bisa merasakan atau bisa discern tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu bukan hanya milik 1-2 orang khusus, tapi itu milik semua orang Kristen yang sudah lahir baru. Kalau kalian lahir baru, saya percaya kalian bisa merasakan tuntunan Tuhan, kalian bisa punya kemampuan atau kapasitas untuk mendengarkan suaranya. Amin. Saya mau kasih contoh, saudara. Kalian tahu Samuel waktu masih kecil, dia tinggal di rumahnya Imam Eli. Dikatakan, saya nggak buka ayatnya ya, supaya nggak membuang waktu. Atau 1 Samuel 3, saya bacakan ya. 1 Samuel 3 ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi Samuel waktu kecil, itu belum kenal Tuhan. Dan Tuhan juga belum pernah berbicara kepadanya. Tapi waktu tengah malam, ada suara Samuel. Beberapa kali Samuel bisa mendengarkannya. Dengan kata lain, saudara, siapapun kita, walaupun kalian itu baru lahir baru, kita semua punya kapasitas untuk mendengarkan suaranya. Katakan amin.
Walaupun Samuel hari itu belum kenal itu adalah suara Tuhan atau suara Imam Eli. Makanya dia keliru, dia datang ke kamarnya Imam Eli. Ada apa Bapak? Sampai beberapa kali. Di ujungnya Imam Eli akhirnya sadar bahwa ini pasti Tuhan sedang berbicara. Lalu Imam Eli ajarin siapa? Ajarin Samuel kecil ini, bukan mengajarin untuk bagaimana bisa mendengar atau bagaimana bisa punya kemampuan mendengar suara Tuhan. Enggak. Tapi Samuel diajari oleh Imam Eli untuk bisa mengenal suara Tuhan. Jadi bukan untuk mampu mendengar suara Tuhan, tapi untuk mengenal bahwa itu adalah suara Tuhan. Katakan amin. Jadi setiap kita hari ini, jangan pernah ditipu oleh setan bahwa kamu gak bisa dengar suara Tuhan. Sulit dengar suara Tuhan itu. No. Tengking itu. Kita semua bisa dengar suara Tuhan. Amin. Nah sekarang bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk kita bisa semakin peka. Atau roh kita ini bisa semakin peka untuk mengenal suara Tuhan. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Yohanes 10 kita tadi baca ayat 3, sekarang kita baca di ayat yang keempat. Kalian masih bersama dengan saya, amin? Yohanes 10 ayat 4. Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Katakan sama-sama, mengenal suaranya. Versi The Message dikatakan seperti ini, saya bacakan ya. When he gets them all out, he leads them and they follow because they are familiar with his voice. Jadi ternyata domba-dombanya itu bisa mengikuti gembala karena mereka kenal atau familiar dengan suara gembalanya. Saudara, kalau kita ini mau mengenal suaranya atau melatih diri kita ini untuk peka dengan suara Tuhan, yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu bergaul dengan Tuhan. Kita perlu bergaul dengan firman Tuhan. Kalau kita mau familiar dengan suaranya, kita harus bergaul dengan Tuhan. Kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Apa maksudnya? Saudara harus punya quantity time dan quality time dengan firman. Ini yang saya lakukan dulu. Cara saya melatih diri saya untuk peka dengan suara Tuhan adalah saya download sebanyak-banyaknya. Saya renungkan sebanyak-banyaknya firman Tuhan. Makanya hari ini kalau kalian punya Alkitab, ya saya nggak ngerti kalau kalian punya gadget apakah bisa dicoret-coret, mungkin ada aplikasinya. Tapi kalau Alkitab buku Anda perlu coret-coret, kalian perlu coret-coret buku itu. Kalau kalian dapat rema, lingkari, kasih tanggal. Kalian dapat janji Tuhan, Tuhan berbicara, lingkari. Atau kalian dapat rema apa? Kalian dapat pengertian apa? Coret-coret di situ. Biasanya kalau saya dapat janji Tuhan gitu ya, saya coret, saya kasih tanggal, lalu artinya bagaimana. Lalu kalau janji itu digenapi, saya akan kasih centang, kasih tanggal, lalu saya tulis digenapi. Itu membuat apa saudara? Membuat saya itu sadar bahwa Tuhan betul-betul bicara loh lewat Alkitab. Ada amin? Saya di rumah, ya saya itu tidur di lantai 2. Nah biasanya kalau Kofuji itu punya 3 anak. Satu usia 14, satu 13, yang satu masih 6. Ya kalau mereka itu naik, tiga-tiganya kalau mau naik ke atas lantai 2, itu kadang suara langkah kaki mereka itu kedengeran. Saya bisa mendengar suara langkah kakinya. Nah saya itu bisa tahu ini siapa yang naik. Ini apakah anak pertama, atau anak kedua, atau anak ketiga yang paling kecil. Kenapa kok saya bisa tahu? Dari cara mereka melangkah. Atau dari cara mereka buka pintu. Kadang orang buka pintu itu ada khasnya. Anak yang pertama itu kalau buka pintu lebih gitu. Gitu ya. Kalau anak yang paling terakhir itu yang paling paling sopan itu lebih lemah lembut. Dari cara buka pintu aja kita bisa kenal siapa orangnya. Nah kenapa kok kita bisa kenal? Karena Kofuji sudah bergaul dengan mereka day by day. Makanya kalian itu bisa tahu ini yang datang mama atau papa hanya dari bunyi klaksonnya. Siapa yang bisa mengenali? Atau dari bunyi langkah kakinya. Atau dari bunyi bagaimana dia caranya mengetuk pintu. Begitu pula kita dengan Tuhan. Kalau kita mau menjadi familiar dengan suaranya,
Kalau kita ini mau menjadi peka dengan suaranya, kita harus bergaul dengan firman. Bergaul dengan firman itu beda dengan membaca firman. Bergaul itu lebih dalam. Kalian itu harus merenungkan firman. Ya kalian harus coret-coret, kalian harus tanya kira-kira ini artinya apa. Jadi harus aktif, gak sekedar baca asal selesai. Itu namanya bergaul, dan bergaul itu butuh waktu. Nah semakin lama kalian mendownload firman, semakin lama kalian renungkan firman, tanpa sadar Tuhan itu lewat firman itu bisa singkapkan kebenaran. Bisa kasih hikmat, bisa kasih apa? Kasih pengertian, tanpa sadar loh. Tiba-tiba kalian bisa mudeng, tahu ya mudeng? Kalian bisa ngerti ayat ini. Kalian pikir itu gara-gara kalian pinter, enggak. Sebetulnya itu karena Roh Kudus menerangi pikiran dan hatimu. Tanpa sadar, tiba-tiba waktu kalian baca firman, loh kok firman ini bisa bicara untuk situasiku sekarang ya. Aku ini lagi hadapi tantangan dengan teman sekolah, lagi alami tantangan, aku ini diperlakukan gak adil, dikecewakan sama pemimpin CG mungkin. Terus firman itu bicara, tanpa sadar itu Tuhan yang bicara dalam hidupmu. Atau waktu kalian baca firman, ya tiba-tiba dikasih hikmat tertentu, bisa ngerti. Nah ketika kalian bergaul tanpa sadar, itu Tuhan yang singkapkan, Tuhan yang kasih pewahyuan, Tuhan yang kasih tuntunan, Tuhan yang kasih janji, Tuhan yang kasih peringatan atau teguran. Nah day by day tanpa sadar, kalian sedang bergaul dengan suara Tuhan. Lama-lama kalian bisa kenali ciri Tuhan ngomong sama hidupmu. Lama-lama kalian bisa familiar. Jadi waktu kalian itu mendengar suaranya, saya udah kenal, ini Tuhan ini. Katakan amin. Makanya hari ini kalau kalian mau peka, kalian gak boleh malas-malas untuk apa? Renungkan firman, baca Alkitab. Coret-coret itu Alkitab. Kasih centang, kasih tanggal. Kalian belajar apa? Tuhan kasih janji apa dalam hidupmu? Ya, Kofuji dulu jadi CGL juga sama. Ya, saya mau menangkan jiwa sekian sampai tanggal berapa, lalu Tuhan kasih sebuah rema, saya kasih tanda kurung gitu ya. Ini adalah remanya, ini 1 Tuhan akan begini, 2 Tuhan akan begini, saya kasih tanggalnya. Dan begitu tergenapi saya kasih centang. Saya kasih tanggalnya. Itu membuat saya makin kagum sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu ngomong ya dalam hidupku. Ada amin? Nah kalau kalian biasakan seperti ini, lama-lama tanpa sadar, kalian jadi familiar dengan suara Tuhan. Ada amin? Jadi bagaimana untuk peka? Yang pertama, kalian harus luangkan waktu untuk apa saudara? Bergaul dengan firman dan bergaul dengan Tuhan. Saudara. Yang kedua, coba kita baca sekali lagi ayat yang keempat ya. Dibuka lagi ayat yang keempat. Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Lingkari kata-kata domba-domba itu mengikuti dia. Nah catat baik-baik. Poin yang kedua, bagaimana saudara bisa melatih diri Anda peka. Atau telinga roh Anda menjadi peka. Yang kedua adalah hiduplah dalam ketaatan. Saudara, ternyata begini loh. Ada beberapa orang Kristen, kenapa kok jarang dengar suara Tuhan? Bukan karena dia itu tuli rohani, atau bukan karena dia itu gak punya kapasitas untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi karena memang selama ini dia gak pernah taat sama suara Tuhan. Dia gak pernah mentaati Tuhan. Ternyata Tuhan itu dalam menuntun kita, Tuhan itu menuntut ketaatan. Karena Tuhan itu kalau bicara sama kita, dia itu bukan berbicara kepada kita untuk memenuhi rasa ingin tahu kita. Tuhan itu menuntun kita atau berbicara kepada kita karena Tuhan itu ingin kita itu taat. Ada amin. Saya mau kasih contoh ya. Contoh. Saudara tahu Abraham? Nah Abraham ini satu kali dia dapat suara Tuhan untuk membawa anaknya Ishak ke gunung, dalam tanda kutip gunungnya itu gunung X, unknown. Ya, kamu pergilah ke tempat yang nanti aku katakan kepadamu. Loh kok nanti sih? Jadi Tuhan itu menyuruh Abraham membawa Ishak itu pergi ke mall atau ke Surabaya. Kotanya udah jelas, tapi alamatnya masih gak jelas. Bawa ke Surabaya, ya nanti di situ aku akan beritahu alamatnya. Dengan kata lain kenapa kok Tuhan gak langsung ngomong di awal?
Percuma kalau Tuhan ngomong langsung di awal, tapi kalau Abraham nggak taat. Tuntunan berikutnya itu hanya Abraham bisa ketahui ketika dia melangkah. Makanya Tuhan itu ngomong sama Abraham, bawa ke gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Abraham itu disuruh jalan dulu, baru nanti tuntunan kedua atau suara kedua, Tuhan akan katakan on the spot. Ada amin. Lalu apa yang terjadi kalau kalian jadi Abraham? Bingung loh. Abraham udah nyampe nih, dia sudah dengar suara Tuhan ke gunung yang spesifik. Ya, Ishaknya udah diikat, udah ada kayu bakarnya, pisaunya udah mau dihujamkan begini, tiba-tiba Tuhan ngomong begini, jangan apa-apakan dia. Loh, katanya Tuhan tadi ngomongnya suruh bawa, suruh persembahin. Kok sekarang kontradiktif? Kok sekarang ngomong jangan? Karena apa? Karena Tuhan itu kalau nuntun kita itu dari ketaatan satu ke ketaatan berikutnya. Kalau kalian di awal nggak taat, nggak ada yang namanya tuntunan kedua. Ada amin? Coba siapa yang punya GPS, entahkah itu pakai Waze atau Google Map. Kalian misalnya mau ke rumah teman atau kemana, kan kalian ketikkan alamatnya di mana. Waktu kalian pencet go, itu tuntunan langsung keluar dari A sampai Z. Di awal, nggak mungkin. Kalau itu keluar langsung dari awal A sampai Z, ya 100 meter belok kiri, kemudian 100 meter belok kanan, kemudian putar balik, saudara pasti bingung. Ya, kalau GPS itu ngomong belok kanan, waktu kalian belok, baru akan muncul tuntunan berikutnya 100 meter baru belok kiri. Nah itu Tuhan. Saudara, Tuhan juga sama dengan kita. Kalau kita ini cuman ingin mendengar suara Tuhan karena cuman curious, cuman ingin tahu, kadangkala sampai satu titik Tuhan akan diam. Tuhan gak bicara. Jadi hari ini jangan-jangan ada orang-orang yang jarang mendengar suara Tuhan, itu bukan karena saudara gak punya kapasitas untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi karena selama ini Anda gak pernah taat. Coba cek, hal apa yang Tuhan sudah suruh untuk Anda lakukan tapi Anda belum taati. Coba cek. Taati dulu, nanti tuntunan Tuhan akan deras mengalir berikutnya. Ada amin? Nah, coba apa bedanya Daud dengan Saul? Kau Puji bacakan ya, coba kita buka sama-sama 1 Samuel 23 ayat 2. 1 Samuel 23, kita baca di ayatnya yang kedua. 1 Samuel 23 ayat yang kedua. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Saul, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pergilah, 1, 2, 3. Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah. Jadi Daud tanya sama Tuhan, ya, tanyanya begini, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Tuhan langsung jawab, go. Nah kali ini coba baca 1 Samuel 14 ayat 37. 1 Samuel 14 ayat 37. Saya ulangi 1 Samuel 14 ayat 37. Kau Puji bacakan ya. Saul bertanya kepada Allah. Jadi ternyata Saul juga tanya sama Tuhan. Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Atau kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Tuhan gak menjawab sama sekali pertanyaan Saul. Apa bedanya? Sama-sama tanya Tuhan, akankah kukalahkan Filistin? Yang satu dijawab Tuhan, yang satu gak dijawab. Why? Simple. Karena Daud itu, dia itu gak tanya Tuhan untuk sekedar ingin tahu. Dia tanya Tuhan supaya dia akhirnya ujungnya dia akan taat. Tapi beda sama Saul. Saul itu berkali-kali Tuhan ngomong, dia selalu gak taat. Itulah sebabnya ketika dia tanya Tuhan, Tuhan tidak lagi menjawab dia. So, kalau kalian mau peka, membangun atau melatih telinga rohani Anda untuk menjadi peka sama suara Tuhan, make sure, saudara, kalian semua hidup dalam ketaatan. Yang ketiga, kita baca di ayat selanjutnya, ayat 5. Yohanes 10 ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Sampai di sini.
Firman Tuhan katakan begini, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Jadi domba-domba itu bukannya nggak bisa mendengarkan suara orang asing, mereka mendengar suara orang asing tapi mereka nggak mengikutinya. Jadi mereka ini punya kemampuan untuk membedakan mana suara gembala dan mana suara orang asing. Jadi poin yang ketiga, kalau kalian mau membangun telinga rohani Anda menjadi peka, melatih telinga rohani Anda menjadi peka, saudara perlu belajar untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan. Ada amin? Ternyata ada 3 sumber suara. Ya, yang pertama adalah suara Tuhan. Yang kedua adalah suara iblis. Setan itu juga bisa ngomong dalam hidup kita. Yang ketiga adalah suara hati kita sendiri. Atau suara pertimbangan atau pikiran kita sendiri. Nah, saudara harus bisa membedakan 3 suara ini. Mana suara Tuhan, mana suara iblis, dan mana suara hati kita sendiri atau suara manusia kita. Kofuji, gimana cara membedakannya? Sebetulnya sederhana. Coba cek ya, ujilah semua suara yang Anda dengar. Cek. Kalau itu suara Tuhan, yang pertama, suara Tuhan itu tidak akan pernah bertentangan dengan Alkitab atau firman Allah. Jadi kalau kalian tiba-tiba mendengar, hai kamu Anton, bunuhlah dirimu. Nah, membunuh diri itu sesuai nggak dengan firman Tuhan? Itu pasti dari setan. Tangking saja. Ada amin? Saya nggak ngerti zaman sekarang mungkin kalau ada kuis atau ada ujian apakah masih pakai kertas gitu ya. Zaman dulu kan masih pakai kertas. Satu kali pernah saya uji kuliah, saya itu nggak belajar, nggak tahu kalau ada kuis. Ya akhirnya apa? Saya cuma catat soalnya aja. Tapi saya tahu saya orang Kristen, saya nggak boleh nyontek. Gitu ya. Saya tahu ini gak boleh nyontek. Tiba-tiba dosennya keluar dari ruangan. Terjadilah kegemparan. Ya, satu isi kelas itu akhirnya contek-contekan. Saya tetap pura-pura kerjakan. Karena apa? Saya tetap mau jujur. Saya tetap pura-pura nulis. Yang saya tulis adalah bukan jawabannya tapi soalnya. 10 menit terakhir sebelum dikumpulkan, dosen masih belum datang. Tiba-tiba teman bangku sebelah kanan saya itu saya dikasih 1 lembar jawaban. Nih, salin semuanya. Nah, ini dari Tuhan atau dari setan? Ayo. Saudara nyanyinya gimana? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Ayo, ini dari Tuhan apa enggak? Kalau kalian nggak bisa bedakan, kalian akan ngomong, wah ini tuntunan Tuhan. Ini berkat Tuhan. Ini karena aku setia. Dari awal aku jujur, tiba-tiba dapat berkat. Ini ujian saudara. Apa yang saya lakukan? Tahu nggak, saya kembaliin. Saya satu-satunya orang yang 0 di kelas. Tapi dengar baik-baik, akhir semester saya dapat B. Ada tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, bertentangan nggak dengan firman Tuhan? Yang kedua, kalau suara Tuhan itu pasti ada damai sejahtera. Ya, suara Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera. Tapi kalau suara setan, itu biasanya bersifat intimidatif, gak ada damai di dalamnya. Yang ketiga, suara Tuhan itu pasti ini loh, kalau dia menegurmu, sifatnya itu menemplak tujuannya untuk membawa kalian kepada pertobatan. Tapi kalau suara setan, bisa jadi suaranya sama. Tuhan itu ngomong begini, hayo. Tapi kalau itu suara Tuhan, hayonya Tuhan itu bisa begini loh. Membawamu dalam pertobatan. Iya, menemplak Anda bertobat lalu Anda melangkah di dalam pertobatan. Tapi hayonya setan itu beda. Kalau setan ngomong hayo, itu saudara langsung merasa bersalah, tertuduh, terintimidasi, merasa bahwa Tuhan itu benci sama dirimu, lalu saudara menjadi apa?
malah menjauh dari hadirat Tuhan, saudara merasa bahwa dosamu gak bisa diampuni, kesalahanmu begitu berat, lalu bertubi-tubi, setan akan ngomong kamu itu, lihat kamu itu punya banyak kesalahan, kamu begini, kamu begitu. Itu suara setan, bedanya. Yang satu membawa pertobatan, yang satu membawa semakin jauh sama Tuhan. Ya, itulah beda suara Tuhan dengan suara setan. Kalau suara Tuhan itu akan membawa clarity. Katakan clarity, kejelasan, membawa terang. Setan membawa kebingungan. Makin bingung kalian. Itu bedanya suara Tuhan dengan suara setan, saudara. Lalu berikutnya apa? Kalau suara Tuhan itu pasti ada konfirmasi. Ada amin? Pasti ada peneguhannya. Kalau kalian dengar suara Tuhan, entah dari firman yang diucapkan gitu ya. Kalau kalian itu berdoa, Tuhan benar gak ini dari Tuhan? Nanti akan ada konfirmasinya. Entah dari pemimpin rohani, entah dari firman yang nantinya akan saudara baca, ada peneguhan-peneguhan. Tapi kalau setan akan menyesatkan, gak akan ada konfirmasi, akan membawa kebingungan. Nah kalian harus bisa bedakan, mana suara Tuhan dan mana suara setan. Mana yang suara pertimbangan dirimu sendiri. Saudara. Sekarang yang keempat. Kita baca Yohanes 10 ayat yang kelima. Tetap di ayat yang kelima ya. Tapi kita baca dari awal deh. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya. Lingkari kata malah mereka lari daripadanya. Jadi domba-domba yang kenal sama suara gembalanya, tiba-tiba ada suara asing, dikatakan kalau itu orang asing, dikatakan domba-domba itu malah menghindar atau lari daripadanya. Menghindari, menyingkir. Nah itulah sebabnya poin yang keempat, kalau kalian mau menjadi peka terhadap suara Tuhan, kalian harus singkirkan semua penghalang. Katakan singkirkan semua penghalang. Apa sih penghalang kita mendengar suara Tuhan? Penghalang yang pertama, catat baik-baik. Dosa. Tuhan itu gak bisu. Tangan Tuhan juga gak kurang panjang, kata Yesaya 59. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah dosamu. Jadi kalau hari ini kalian itu berbuat dosa dan belum diakui, itu menghalangimu untuk mendengar suara Tuhan. Jadi hari ini kalau kalian jatuh dalam dosa, ya, dan kalian masih tetap hidup di dalamnya, bukannya meninggalkan dan mengakuinya di hadapan Tuhan, itu akan menjadi penghalang untuk saudara bisa dengar suara Tuhan. Seperti ada tembok pemisah. Kalau kalian mau menjadi peka, kalian harus singkirkan semua penghalang. Salah satu cara Tuhan, nanti Kofuji di bagian akhir akan bagikan ada banyak cara Tuhan berbicara. Salah satu cara Tuhan berbicara itu lewat hati nurani. Ya, ada orang Kristen itu hati nuraninya itu tajam. Katakan tajam. Jadi kalau kalian itu mau buat dosa, itu langsung Nah, mau gosip itu deg. Ada pemimpin kita mau ngomongin yang jelek pemimpin kita, itu langsung kerasa gak nyaman di hati. Salah ini. Deg. Nah itu berarti hati nuranimu tajam. Nah kalau suara hati nurani ini kalian abaikan terus. Ya, kalian langgar terus, udah tahu dosa, lalu Tuhan kasih signal, gak enak di hati, gak nyaman di hati, berdebar-debar, tapi kalian terobos, maka hati nuranimu akan menjadi lebih tumpul. Next time, berdebar-debarnya itu gak lagi sekencang pertama. Tapi masih berdebar. Terus kalian terobos lagi, makin tumpul. Makin tumpul sampai kalian buat dosa, sudah gak ada rasanya lagi. Saudara. Nah di titik ini, sulit untuk saudara bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena ada dosa di situ. Sulit, bukan karena Tuhan gak bisa ngomong. Tuhan itu bicara, tapi kita sudah tumpul. Sudah gak lagi tajam hati nuraninya. Mudeng di sini. Yang terakhir, haleluya.
Sorry. Yang kedua, bukan yang terakhir. Halangan yang kedua, ketidaktaatan. Kau sudah jelaskan tadi. Ya, kalau kalian itu jarang atau sulit mendengar suara Tuhan, jangan-jangan saudara selama ini itu hidup gak taat sama firman. Ya, kalau kalian itu mau peka, gini loh saudara, belajarlah mentaati suara-suara kecil yang Tuhan itu nyatakan dalam hidupmu. Contoh ya, ayo pelayanan. Tuhan udah dorong nih pelayanan. Tuhan udah ngomong nih lewat firman. Tuhan udah dorong, ayo jadi usher. Ayo ikut MSC. Ayo ikut CG. Nah saudara kerasa ini firman untukmu. Taati hal-hal yang kecil. Katakan amin. Tuhan suruh kalian minta maaf. Tuhan suruh kalian apa? Selain pelayanan, suruh untuk nginjil. Suruh ajak jiwa. Ya tiba-tiba ada dorongan Tuhan itu suruh kalian itu bantu orang tua. Atau berkata jujur, taati setiap hal yang kecil. Gak usah berharap Tuhan pakai aku menjadi revivalist. Membawa bangsa-bangsa selamat Tuhan bicara kepadaku, pakai aku. Kalau hal-hal kecil yang kalian bisa lakukan itu kalian gak taat. Boro-boro Tuhan akan memberikanmu suara besar. Suara yang betul-betul itu adalah menuntut perubahan besar atau arah kehidupanmu. Boro-boro kalian bisa taat. Yang kecil-kecil aja kalian gak setia. Nah itulah sebabnya kalau kalian itu hidup dalam ketaatan. Dari hal-hal yang kecil, disuruh pelayanan, disuruh mengampuni, ya disuruh untuk ikut CG, disuruh untuk menabur, memberi. Saudara, kalau kalian tahu bahwa kita orang Kristen, kita ini diajar untuk mengembalikan 1/10 dari berkat yang Tuhan sudah berikan, taati. Walaupun mungkin kalian itu uang sakunya, kalian belum kerja, uang sakunya mungkin 1 juta. Taati walaupun kalian itu 1/10-nya adalah 100.000. Katakan amin. Karena kalau kalian gak taat sama 100.000, lain kali kalau Tuhan berkati dengan 100 M, kalau 1 juta aja gak berani perpuluhan 100.000, kalau 100 M berapa perpuluhannya? 10 M. Mana mungkin kalian akan taat? Oh, Pastor Fuji saya taat. Waktu kasih. Bergetar dirimu. 100.000 aja gak bisa, apalagi 10 M. Waktu kasih begini langsung semaput. Langsung pingsan. Saudara, taati hal-hal yang kecil, katakan amin. Kalau kalian taat, saudara, saya percaya suara Tuhan itu menjadi hari-hari dalam hidupmu. Yang ketiga, penghalang yang ketiga adalah, saudara, kalian harus fokus. Ya, dengan kata lain hal-hal yang mencuri perhatianmu, yang mengalihkan fokusmu, itu yang namanya distraction. Kalau Alkitab berkata ada benih yang jatuh di tanah yang keras, tanah yang penuh dengan semak duri. Ya, hal-hal yang duniawi, tipu daya kekayaan dan kekhawatiran, itulah semak duri. Itulah yang namanya distraction. Sesuatu yang mengalihkan kita dari hal-hal yang harusnya kita utamakan. Sesuatu yang mengalihkan pandangan atau fokus kita terhadap sesuatu yang harusnya kita utamakan. Nah itu namanya distraction. Ya, siapa yang pernah berpergian di bandara? Waktu kalian duduk di tempat tunggu atau ruang tunggu, gate yang saudara itu memang ruang tunggu di situ. Coba kalian dengarkan sekeliling. So many voices. Banyak suara. Sebetulnya hanya satu suara yang perlu Anda fokuskan. Yaitu suara kapan panggilan untuk kalian boarding. Kalian tujuannya kemana? Kalau dari Surabaya kalian mau ke Jakarta dan kalian ada di gate 8 misalnya. Dan nomornya misalnya, nomor airlinesnya itu nomor A18 misalnya. GA18 misalnya. Nah, di situ ada banyak pengumuman, ada banyak suara. Itu namanya distraction. Nah, apa yang terjadi? Orang sekalipun duduk-duduk tapi dia itu fokus. Fokus dengarkan suara yang memang itu akan memanggil dirinya. Kalau nggak fokus, ketinggalan pesawat saudara. Hanya satu suara yang perlu Anda fokus. Suara Tuhan.
Saudara. Nah hal-hal yang lain, distraction itu harus Anda singkirkan. Ada amin? Mereka tetap bersuara, di bandara tetap bersuara, tapi bagi kita itu angin lalu. Yang kita fokuskan cuman ketika panggilan boarding alamat gate-nya kita. Ada amin. Nah sekarang yang terakhir, bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk peka. Kita baca ayat 5 ya, sekali lagi ini yang terakhir. Tapi seorang asing pasti tidak akan mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang asing tidak mereka kenal. Lingkari kata-kata suara orang asing tidak mereka kenal. Nah di poin ini, saudara catat, saudara harus kenali cara-cara Tuhan berbicara kepada diri kita. Suara orang asing, kita nggak perlu kenali. Kita harus mengenali cara Tuhan bicara dalam hidup kita. Nah, Kofuji di sini bagikan paling tidak ada 10 cara Tuhan berbicara dalam hidup kita. Ya, bisa lebih karena Tuhan kita itu kreatif, Tuhan bisa ngomong lewat banyak hal. Ya, tapi paling tidak ketika Kofuji renungkan siapkan ini, saya menemukan ada 10 cara Tuhan bicara dalam hidup kita. Yang pertama, catat baik-baik. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang disingkapkan. Melalui logos Alkitab yang kita renungkan, tiba-tiba ada firman yang hidup. Seperti ada ayat yang tiba-tiba diterangi oleh Roh Kudus. Kita seperti kayak dapat aha moment gitu ya. Aku dapat artinya, lalu ini kayak melompat di dalam hati kita. Ayat itu jadi hidup. Nah itulah cara Tuhan bicara dalam hidup kita. Lewat firman Tuhan yang disingkapkan. Firman Tuhan yang dijelaskan artinya. Tiba-tiba itu melompat dan berbicara atas hidup kita. Dan kenapa saya taruh di nomor pertama? Karena itulah yang paling sering cara Tuhan berbicara dalam hidup kita. Kofuji, saya jarang dengar suara Tuhan. Iya, karena Alkitabmu selalu tertutup. Bukalah Alkitabmu, saudara akan mendengar suaranya. Ada amin. Yang kedua, Tuhan itu bisa bicara melalui suara Roh Kudus. Bentuknya bisa sebuah kata, satu kata aja, atau bisa sebuah kalimat, atau bisa sebuah pengertian. Tahu ya, pengertian itu seperti tinta yang diteteskan di air, begitu masuk di air itu langsung berkembang. Ya, Tuhan itu bisa kasih sebuah ide dalam pikiran kita, dalam hati kita, tiba-tiba bisa berkembang dalam sebuah pengertian yang dalam. Ternyata itu adalah cara Tuhan ngomong atas hidup kita. Pernah nggak ngalami begini? Pernah, Tuhan itu bisa kasih sebuah kata, sebuah ide, sebuah hikmat. Tiba-tiba begitu masuk di hati dan pikiran kita, itu bisa berkembang menjadi sebuah pengertian yang dalam sekali. Dan Tuhan, kalian bisa jadi ngerti, oh kehendak Tuhan itu ini toh dalam hidupku. Ada amin? Bisa suara, bisa satu kata, pergi, doa, layani, doakan. Atau bisa sebuah kalimat, atau bisa sebuah pengertian yang Tuhan singkapkan. Ada amin? Yang ketiga, Tuhan itu bisa bicara melalui impresi atau kesaksian roh atau kesaksian batiniah. Ya, saudara masuk di satu tempat, ya asal kalian itu gak kerasa-kerasaan ya. Tapi kalian bisa merasa bahwa tempat ini kok atmosfernya gak benar. Nah itu namanya kesaksian roh. Saudara, ketika saudara pelayanan, kalian melayani orang, tiba-tiba hati kalian itu bisa rasa sedih sekali. Ternyata itu adalah impresi, kesaksian batinia bahwa orang yang kalian layani itu sedang depresi atau sedang dalam keadaan tertekan atau gundah gulana, sedang sedih. Sepertinya dikasih kayak sebuah sense. Itu namanya impresi. Gitu ya. Sebuah kesaksian bahwa kalian itu gak berada dalam kehendak Tuhan. Kalian itu mau deal kerjasama sama orang gitu ya. Tapi kalian tuh tiba-tiba ada impresi gak damai. Jangan dilanjutin. Katakan amin. Nah itu yang namanya kesaksian roh. Dan Tuhan itu sering bicara dalam hidup kita dengan cara ini. Ada sebuah kesaksian roh atau kesaksian batin. Memang tidak semua impresi itu berasal dari Tuhan ya.
kita perlu uji lagi. Tapi kalau kalian itu bergaul sama Tuhan, lama-lama kalian bisa kenal. Mana impresi yang memang dari Roh Kudus dan mana yang bukan. Yang keempat, hati nurani. Tadi saya udah jelaskan. Tuhan bisa bicara lewat hati nurani. Ya, ketika kita mau melakukan sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran, sebuah dosa, hati nurani kita itu seperti alarm yang berbunyi. Tiba-tiba klik, gak nyaman. Kalian lagi guyon-guyon, tiba-tiba hati kalian tek, gitu ya. Pertanda bahwa Roh Kudus itu bicara, kamu gak seharusnya guyonanmu seperti itu. Gitu ya. Kalian lagi ngomongin orang, tiba-tiba tek. Seperti ada peringatan bahwa kamu gak seharusnya gosipin orang sampai sebegitunya. Ya, dan lain sebagainya. Tuhan itu bisa kasih sebuah alarm lewat hati nurani. Yang kelima, melalui dorongan kehendak. Katakan dorongan kehendak. Nah, Kofuji itu sering alami begini. Ya tiba-tiba ada sesuatu yang membara, ada sesuatu dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Untuk mencapai sesuatu bagi Tuhan. Dan itu Tuhan yang menggerakkan, karena ada sebuah firman, karena Allah lah yang mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan di dalam diri kita. Jadi kalau kita ini bisa berkeinginan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, ternyata keinginan itu dari Tuhan yang menempatkan. Tuhan yang meletakkan dalam hati kita. Saudara, ada banyak momen ketika dalam pelayanan, seringkali dalam kegerakan, Roh Kudus itu cara kerjanya bukan lewat kata-kata, tapi ada dorongan kehendak untuk lakukan ini bagi Tuhan. Lakukan kegerakan ini, lakukan kegerakan doa, lakukan penjangkauan. Dan itu seperti ada dorongan dari dalam. Saudara, itu cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Cara Roh Kudus itu bersuara atau berbicara dalam hidup kita. Yang ke-6, melalui mimpi. Katakan mimpi. Ya, mimpi itu macam-macam. Yang pertama, itu mimpi karena bunga tidur. Kalian kepikiran sesuatu sepanjang hari, waktu tidur, itu jadi mimpi. Yang kedua, memang Tuhan bisa lewat mimpi berbicara kepada kita. Karena apa? Waktu kita tidur, jasmani kita memang istirahat, tapi roh kita tetap terbuka di alam roh. Nah, di dalam mimpi ini, setan juga bisa kasih mimpi yang daripada setan. Tapi Tuhan itu juga bisa bicara lewat mimpi. Ada banyak tokoh Alkitab, Yusuf, itu dikasih tahu sama malaikat, ketemu sama Tuhan itu lewat apa, saudara? Mimpi. Tuhan berbicara. Ya, tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Gimana cara membedakannya? Simple, sederhana, sama seperti suara Tuhan. Ada damai sejahtera enggak? Kalau dari Tuhan itu biasanya waktu kalian bangun itu melekat, ingat, dan enggak bertentangan sama firman. Kalau kalian mimpinya itu bangun lalu ketakutan, waduh, hari ini aku mimpi tadi ditabrak truk. Waduh, lalu kalian ketakutan, hari ini aku pasti celaka. Itu langsung tengking, dalam nama Yesus aku tolak, aku tengking. Karena apa? Itu bukan dari Tuhan. Ada amin? Nah, mimpi, Tuhan itu bisa bicara lewat mimpi. Itu sebabnya saya dorong. Kalian semua sebelum tidur berdoa. Mintalah Tuhan bicara kepadaku lewat mimpi. Ya, Tuhan itu nanti bisa responi loh. Kalian nanti bisa dapat mimpi. Dan kalau Tuhan kasih mimpi itu bukan karena iseng. Tuhan kasih mimpi itu pasti ada tujuannya. Pasti ada rencana di baliknya. Dan waktu kalian bangun, mungkin ada mimpi-mimpi itu bentuknya simbol. Kalian doa aja. Tuhan, berikan aku hikmat supaya aku bisa ngerti apa maksud Tuhan bicara lewat mimpi. Nanti kalau kalian buka Alkitab, tiba-tiba kalian bisa ngeh. Oh, ini maksudnya. Atau waktu kalian siang hari, kalian setelah bangun lalu kalian jalan, tiba-tiba lewat sebuah situasi, Tuhan itu bisa meneguhkan ini loh arti mimpinya. Lalu atau kalian ikut CG, tiba-tiba di CG itu ada orang nyampaikan sesuatu yang ternyata itu meneguhkan apa yang Tuhan kasih atau Tuhan taruh lewat mimpi. Cara Tuhan itu unik dan cara Tuhan itu kreatif. Yang ketujuh, melalui penglihatan. Ada amin? Jadi penglihatan, itu ada penglihatan seperti ini. Kalian itu seperti nonton TV. Jadi open vision, mata kalian melek tapi seperti ada gambaran yang hidup. Seperti nonton film begitu. Nah itu namanya open vision. Itu supranatural, Tuhan yang kasih. Ya itu sama seperti Petrus ketika
dapat open vision, dia disuruh makan makanan-makanan yang haram. Nah itu open vision. Ada juga ketika kalian tutup mata, lalu kalian bisa melihat sebuah gambaran. Atau bukan open vision, bukan sebuah gambaran seperti nonton TV, tapi bisa sebuah bayangan di imajinasi kalian. Tuhan itu bisa kasih bayangan di imajinasi. Nah, kalau kalian kepengen terima cara Tuhan bicara seperti ini, kalian harus minta. Dan waktu kalian minta, nanti gampang ya. Tiba-tiba ya Tuhan itu bisa kasih gambaran di sini. Sebuah simbol atau sebuah gambar. Dan itu biasanya ada maknanya. Nanti kalian latih. Waktu kalian latihan, lama-lama kalian akan menjadi apa? Menjadi makin kenal cara Tuhan bicara. Nah sampai hari ini saya jujur, saya nggak pernah ngalami open vision. Ada seperti film. Tapi saya sering ya, tiba-tiba saya ngomong begini ya, tiba-tiba ada sebuah gambaran di imajinasi saya dan Tuhan yang kasih. Ya, dan itu namanya bentuknya semacam kayak sebuah gambaran profetik. Tuhan bisa kasih. Dan ini tidak untuk 1-2 orang. Semua orang bisa minta sama Tuhan. Asal kalian itu berani belajar dan berani melatih diri. Yang ke-8, melalui keadaan. Ya, tahu nggak? Yusuf itu dan Maria itu akhirnya melahirkan di Bethlehem. Maria yang melahirkan ya. Gara-gara apa? Waktu itu ada kaisar namanya Agustus, itu mencanangkan semuanya harus sensus di kota masing-masing atau kota kelahiran masing-masing. Bayangkan, coba ya, kalau seluruh Indonesia, tiba-tiba presiden kita mengumumkan, semua orang di seluruh Indonesia harus kembali ke kampung halaman untuk sensus. Bayangkan itu kereta api pasti akan berjubel-jubel, pesawat pasti akan berjubel-jubel. Orang yang sekarang tinggal di Medan harus pulang ke Surabaya. Orang yang sekarang tinggal di Papua harus pulang ke Solo misalnya. Itu di waktu itu chaos sekali. Banyak orang akhirnya pulang ke kampung halaman masing-masing. Di waktu yang bersamaan. Karena ada perintah. Saudara, gara-gara perintah itu akhirnya Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem. Lah kok pas pergi ke kampung halaman, kok pas nyampe di Bethlehem, kontraksi. Dan pas di situ, karena chaos, penginapan penuh kan, banyak orang pulang kampung kan. Kenapa? Kok bisa pas? Ternyata Tuhan itu bicara, menuntun Yusuf dan Maria, itu lewat keadaan. Ada amin? Justru gara-gara ada keadaan sensus inilah, Yesus itu lahir di Bethlehem menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Berarti ternyata itu tuntunan Tuhan loh. Jadi Tuhan itu bisa tuntun kita lewat keadaan. Jadi keadaan apapun yang kalian alami bisa jadi itu adalah sebuah setup dari Tuhan untuk ketika kalian masuk di dalamnya kalian sedang menggenapi rencana Tuhan. Ada amin. Yang ke-9, melalui khotbah. Ya, saudara, nah di titik ini kalian perlu betul-betul punya hati yang gembur tanahnya. Jangan pilih-pilih pengkhotbah. Oh, pengkhotbah ini dahsyat. Tapi kalau ini adalah orang baru yang baru dipercayakan, aduh aku gak mau dengar. Saudara, suara Tuhan itu gak peduli loh. Entahkah itu keluar dari mulut pendeta yang sudah jam terbangnya tinggi, atau keluar dari seorang yang baru belajar khotbah, atau bahkan anak kecil, atau bahkan lewat mulut seekor keledai. Kalau itu suara Tuhan, kalau itu firman Tuhan, itu punya otoritas. Sekalipun yang ngomong itu adalah anak kecil, atau bahkan keledai. Keledainya Bileam itu bisa ngomong. Bisa kasih tahu, hei Nabi, di depan situ ada malaikat menghunuskan pedang. Nabinya bisa buta, malah keledainya yang bisa ngelihat. Profetik banget. Malah keledainya bisa apa? Menyampaikan suara peringatan. Harusnya nabi yang menyampaikan peringatan, ini malah keledai. Tuhan bisa pakai siapapun untuk bicara. Itu sebabnya kita gak boleh pilih-pilih pembicara, gak boleh pilih-pilih pengkhotbah. Katakan amin. Firman adalah firman karena kalau kita buka hati,
firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Yang terakhir, melalui tanda-tanda heran. Seperti yang tadi saya katakan, melalui keledai bicara, melalui mujizat, melalui tanda-tanda yang supranatural, Tuhan itu berbicara kepada kita. Ya, hal-hal yang kita nggak pahami. Saudara, itu cara Tuhan. So hari ini kenapa aku puji bagikan seperti ini? Kalian harus berani meminta dan explore. Jangan takut salah. Asal kalian mau digembalakan, asal semuanya sesuai dengan firman, jangan takut salah. Ya, karena apa? Kalau kalian takut-takut salah, padahal Tuhan itu bicara dalam... Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja More Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.